Salam budaya, Rahayu. Sobat budaya, jumpa lagi di KCB Channel, yaitu Magis Keris ke-7 ya. Semoga sobat budaya diberi kesehatan dan bagi yang sedang menderita sakit segera mendapatkan kesembuhannya. Kita saling mendoakan rezeki lumintu datan onorote. Rezeki terus mengalir tanpa surut. Layaknya musik ya, kicau burung itu begitu menghibur hati penggemarnya. Padahal akan lebih indah jika kita mendengar kicau burung itu di alam bebas. Burung-burung itu dirawat dengan baik, dikurung dalam sangkar yang indah dan tentunya mahal harganya. Bagi sebagian orang, kicau burung memang menggoda. Konon kicauan burung mampu meningkatkan hormon dopamin seseorang. Beberapa penelitian telah menyebutkan adanya keterkaitan antara kicauan burung dengan otak manusia. Menurut penelitian, otak manusia memberikan respon positif saat mendengarkan kicau burung. Jenis-jenis burung yang sekarang ini juga menjadi banyak sekali, banyak pilihan dan bahkan dilombakan. Dari burung perkutut, derkuku, burung berkicau seperti cocak rawa, murai batu, kenari, wami, bahkan yang asalnya dari luar negeri diimpor masuk ke Indonesia. Lalu pertanyaannya, hobi burung itu awal mula atau sejarahnya bagaimana? Ketika saya menyusun buku pertama saya, yaitu berjudul Tafsir Keris 2012, saya melakukan riset, penelitian, dan saya pulang pergi dari Jakarta ke Solo, ke Jogja ya, kemudian ke daerah-daerah lain seperti ke Purwodadi dan sebagainya ya. Saya menemukan sebuah data tutur lisan yang saya anggap layak dimuat di buku itu. Mengingat apa yang saya dapatkan itu pernah pula saya dengar dari sesepuh BPH Sumodiningrat, walau hanya sekilas. Selain itu, referensi tentang perkerisan itu juga minim. Nah, saya waktu itu di Solo berjumpa dengan seorang kanjeng bernama Kanjeng Purwadi. Beliau memiliki usaha mengekspor kerajinan seperti wayang kulit, boneka dengan busana Jawa, dan banyak lagi. Semua kerajinan yang cukup indah dan mewakili kesoloannya. Saya tertarik pada pembicaraannya bahwa kenapa orang mengurung burung dan digantung di terasnya. Mungkinkah hobi memelihara burung yang ada hingga sekarang ini diawali oleh hipotesa yang dia bicarakan ini? Hipotesa yang ada hubungannya dengan kepercayaan pada perkerisan atau tosan aji. Keris sebagai warisan budaya temurun dianggap sebagai benda yang sakral, memiliki kekuatan tuah yang kemudian menjadi sebuah kepercayaan dalam kejawen. Kekuatan tuah atau energi yang sering disebut isi, yoni, isoteri yang kemudian dipersonifikasikan seolah energi itu adalah makhluk, adalah roh halus, dan kerisnya dianggap sebagai tubuhnya. Nah, kemudian secara figuratif roh atau isi tadi dianggap memiliki kehidupan sendiri.
dan sesepuh Jawa menyebutnya Mbau Reksa. Figur yang disebut penunggu atau yang berkuasa itu disebut Mbau Reksa. Nah, kepercayaan menyajikan kembang, asap dupa, kemenyan terhadap keris pun seolah dianggap kewajiban untuk seolah memberi makanan kepada makhluk atau Mbau Reksa atau isi keris itu. Nah, ini masalah kepercayaan sobat budaya. Dan kepercayaan orang Jawa ini memang tidak bisa diremehkan. Apalagi pada waktu dulu, karena merupakan petuah turun-temurun dari orang tua, leluhur kita tidak main-main. Mereka mempelajari serius sekali tentang sesaji. Walaupun sesaji itu sebetulnya simbolisme. Semuanya simbol-simbol untuk melakukan satu sembah kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian juga leluhur kita mempelajari petungan hari, weton. Kemudian tata letak rumah, ya. Kalau sekarang lebih dikenal Feng Shui, ya. Hingga juga keris pusaka yang diyakini dan jika menuruti adat dan tradisinya akan memberikan kesejahteraan dalam kehidupan ini. Nah, disebutkan jika memiliki keris berdapur jalak, ya, bentuknya dapur itu bentuknya jalak, keris bentuk jalak, ya, itu Mbau Reksanya atau penunggunya minta diberi minyak rambut atau minyak dengan wewangian bunga. Seperti misalnya minyak cap serimpi. Zaman dahulu minyak ini sangat terkenal, minyak serimpi, ya. Kemudian jika memiliki keris berdapur carita keprabon, yaitu yang luk 11, ya, Mbau Reksa atau penunggunya ini harus diberi teman, atau si pemilik keris harus punya burung peliharaan sebagai kesenangan dari penunggunya ini, yaitu burung gelatik. Ya, burung gelatik ini yang belong putih, pipinya putih, paruhnya merah, ya, bentuknya bulunya abu-abu. Ini merupakan kesenangan dari keris berdapur carita keprabon. Nah, burung gelatik, ya, bahasa Latinnya Java Sparrow, ya. Ini sangat banyak waktu itu. Ketika saya waktu masih SD, masih kecil, kadang-kadang berjalan ke sekolah itu melihat rumah-rumah ningrat atau rumah-rumah kanjeng itu sering ada mengurung burung gelatik. Yang saya tidak tahu maksudnya, padahal burung gelatik juga tidak berkicau dengan baik, ya. Paling memang dilihat memang cukup cantik, ya. Nah, ternyata ada hubungannya dengan keris yang dimilikinya, yaitu dapur carita keprabon. Memiliki keris berdapur brojol, ya, Mbau Reksanya atau penunggunya kesenangannya yaitu burung perkutut. Makanya memang waktu itu juga banyak setiap rumah menggantung burung perkutut di depan rumahnya, di terasnya. Ya, burung perkutut itu nama latinnya Gopelia striata. Memiliki keris dengan pamor udan mas. Penunggunya atau Mbau Reksanya suka jika kerisnya dikalungi ronce melati dengan bandul atau dengan leontin, yaitu uang logam, keping uang logam. Biasanya uang logam dari emas. Ini kalau orang-orang dulu ada uang logam dari emas dikalungkan dalam keris itu. Nah, kemudian memiliki keris dengan pamor was utah atau juga pedaringan kebak, ya. Biasanya digantung di dekat pedaringan atau tempat beras.
tapi ada juga yang digantung di dapur tempat kegiatan memasak. Memiliki keris berdapur Singo Barong. Jadi ada gandiknya, ada kilin ya, itu Singo Barong. Itu penunggunya, Baureksonya punya kesenangan bermain dengan hewan yang hidup di air atau melata di kolam seperti bulus, ikan, belut. Nah, kadang karena tidak punya kolam, maka keris itu digantung di dinding, di bawahnya dikasih akuarium yang berisi ikan hias. Itu dianggapnya penunggunya nanti suka main-main dengan ikan. Memiliki tombak berdapur biring, baik itu biring lanang atau biring wadon, Baurekso atau penunggunya sebaiknya sukanya disandingkan dengan payung. Maka kalau kita melihat rumah-rumah Jawa ya biasanya ada payung. Memiliki tombak berdapur ronpring, penunggunya punya kesenangan bermain dengan burung beranjangan. Burung beranjangan ini juga unik. Sangkarnya panjang meninggi, dia kalau terbang kadang-kadang berhenti di atas, turun lagi ya. Berarti turun lagi, suaranya cukup bagus tapi wujudnya hanya seperti burung gereja. Burung beranjangan ini nama latinnya Mirarva javanica. Kenapa pakai javanica? Karena burung beranjangan itu ada juga di China, ada juga di Myanmar. Jadi ini burung beranjangan saya sebut dengan Mirarva javanica. Memiliki keris berdapur Nogo Seloman, harus digantung atau dicantelkan atau dipasang di tembok dinding ya. Karena jika tidak, keris itu suka terbang menghilang dan kadang mencabut nyawa orang yang iri hatinya, orang yang memusuhi pemiliknya. Nah, jika kita memasuki pemikiran rasional, sebetulnya apa yang pengetahuan ini dikemukakan oleh Kanjeng Purwadi adalah kemungkinan merupakan awal mulanya seseorang memelihara burung menjadi kesukaan. Kemudian berkembang hingga sekarang, burung apapun menjadi disangkar, kemudian juga mencari burung-burung yang bersuara indah. Dan ini pendapat yang juga hampir mirip seperti pernah diutarakan oleh Bandara Pangeran Haryosomo Diningrat, walau sekilas saya masih ingat. Maka kemudian saya anggap pengetahuan ini merupakan sesuatu yang penting dan kemudian saya renungkan dan saya tulis dalam buku saya. Apalagi saya juga melihat beberapa sangkar burung perkutut kuno itu ada di Museum Radio Pustaka di Solo. Mungkin sekitar abad 18. Itu berarti perkutut sudah ditangkar dan dipelihara. Lalu dalam perenungan saya, rupanya leluhur kita sudah memikirkan pentingnya suatu keharmonisan antara pusaka, keris yang disakralkan itu dengan sesuatu inspirasi yang kemudian menjadi semacam pakem-pakem tertentu, yaitu agar tuahnya ndayani, memiliki faedah untuk mendapatkan kesejahteraan hidup, ketentraman hidup, dan kestabilan situasi dalam rumah tangga. Saya lebih suka menerjemahkan hal ini secara analitik, saintifik. Artinya, apa yang dianggap sebagai Baurekso atau penunggu adalah suatu benda yang diimajinasikan sebagai sesuatu
yang eksistensinya diikat, tertangkap dalam sebuah kerangka pikir, yang kemudian dicarikan keterkaitannya secara inspiratif untuk mendapatkan pasangan keseimbangannya. Dan semua ini sebetulnya merupakan afirmasi yang sangat halus dan sopan sesuai adat istiadat orang Jawa itu sendiri. Maka jika dicatat dan diutarakan satu persatu jenis tosanaji, tombak, keris yang ada ribuan macamnya itu, kita generasi sekarang ini jika mau mengikuti dan mempelajari metodenya, tentunya dengan piranti atau instrumen yang manusia miliki, yaitu kecerdasan dan kesadaran ya, yang bekerja bersatu, maka juga akan dapat menciptakan afirmasi-afirmasi yang senada dengan yang kita bicarakan malam ini. Sobat Budaya, mendatang saya akan menyajikan pandangan-pandangan yang moderat agar generasi muda kita yang kritis tidak terperangkap oleh stigma-stigma negatif. Keris sebagai karya budaya merupakan kearifan Nusantara yang sudah diakui oleh UNESCO. Dari aspek tradisinya, aspek filosofinya, aspek art atau seni, mistikismenya, simbolismenya, teknologinya, dan juga sejarahnya, yaitu yang disebut a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. Itu pengakuan dari UNESCO. Sobat Budaya, sekian dulu malam ini. Semoga dapat dipahami, dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Ikuti terus KCP Channel, subscribe, like, dan share ke teman-teman agar semakin banyak sobat-sobat yang mencintai budaya kembali kepada jati diri bangsa. Salam budaya, Rahayu.